Halo teman-teman semua, hari ini saya mau sharing kepada Anda tentang alasan kenapa seorang customer membeli sesuatu. Seringkali kita sebagai sales atau penjual, kita berpikir dari sisi kita, tetapi kita jarang berpikir dari sisinya si pembeli atau si customer. Nah, sebuah research menarik dari Amerika oleh J.D. Power, dia mengatakan begini, hasil researchnya, bahwa alasan kenapa customer membeli sesuatu karena pertimbangan produk atau jasa itu adalah 19%. Ya, jadi karena butuh dengan produk atau dengan jasa tersebut. Kemudian pertimbangan dia memilih sebuah produk atau jasa karena brand itu sekitar 19%. Makanya ada yang namanya branding management, image, menciptakan brand seperti itu ya. Dan yang ketiga, orang membeli karena pertimbangan harga itu ternyata hanya 9%. Dan yang keempat, sisanya 53% orang membeli sesuatu itu karena pertimbangan di experience atau pengalaman yang dia dapatkan dalam proses pembelian tersebut. Nah, saya mau bicara tentang 2 poin di sini. Yang pertama adalah tentang harga. Ternyata orang berpikir bahwa pertimbangan terpenting seseorang dalam mengambil keputusan pembelian adalah karena harga. Ternyata itu kurang tepat karena cuma 9%. Jadi contoh misalnya, Anda punya anak, Anda mau sekolahkan anak Anda di tempat yang murah tapi kualitasnya kurang, atau Anda mau sekolahkan anak Anda di tempat yang bagus walaupun harga mungkin sedikit lebih mahal atau lebih tinggi. Saya yakin jawaban Anda adalah tentu pilih yang bagus. Harga memang merupakan pertimbangan, tetapi harga seringkali sebenarnya bukan pertimbangan yang paling utama. Tapi banyak orang berpikir bahwa harga adalah pertimbangan yang utama. Nah, saya berikan contoh. Misalnya Anda naik pesawat, ada maskapai penerbangan yang sedikit mahal gitu ya, premium, ada yang sedikit lebih low cost. Nah, kalau seandainya semua orang berpikir harga ada pertimbangan yang utama, maka semua orang pasti naik yang low cost, betul ya? Sedangkan yang premium ini pasti nggak akan naik. Tapi kenyataannya maskapai-maskapai yang besar seperti SQ atau mungkin kalau di Indonesia itu Garuda Indonesia, itu tetap banyak peminatnya. Karena apa? Yang mereka cari ada pertimbangan yang lain selain harga. Misalnya pertimbangan image, pertimbangan keamanan, pertimbangan dari pelayanan, dan lain sebagainya. Ataupun nilai tambah yang diberikan. Nah, poin yang kedua yang saya mau sharingkan kepada Anda adalah the experience. 53% orang melakukan keputusan pembelian karena the experience. Nah, apa yang dimaksud dengan the experience? The experience di sini maksudnya adalah positive defining moment atau momen-momen positif yang terakumulasi dari sejak interaksi awal sampai akhir. Contoh misalnya, Anda seorang pembeli, Anda ketemu sama si sales, janjian ketemu jam 10 gitu ya, 10 pagi. Kemudian Anda sudah sampai di tempat jam 10, ternyata si salesnya datangnya 10:15 atau bahkan setengah 11. Dan bahkan ketika dia terlambat pun tidak ada perkataan sorry ataupun maaf dari dia. Anda mulai berpikir, ini kenapa kayaknya kurang profesional, betul ya? Kemudian dalam proses jualan, kok sepertinya dia tidak menggali kebutuhan Anda, dia tidak berusaha memahami kebutuhan Anda, tetapi dia sibuk menawarkan produk dia, menawarkan promosi dia, dan mata Anda pun mulai berkaca-kaca, terharu gitu ya, saking ngantuknya begitu menunggu penjelasan yang tidak nyambung dengan kebutuhan Anda. Dan akhirnya terakhir ketika dia tanya, gimana Pak mau beli, gimana Bu mau beli, dan Anda berkata, oke, nanti saya pikir-pikir dulu ya, karena sudah tidak menjawab kebutuhan Anda. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah sebagai seorang penjual, kalau Anda mau penjualan Anda naik, Anda harus mengerti, memberikan experience yang positif itu sangat penting. Dan apa saja yang bisa kita berikan sebagai experience yang positif. Nah, menurut Porter Henry, prinsipal dari Ace Learning, survei mengatakan bahwa ada 5 karakter atau sifat utama yang customer cari supaya dia percaya dan memiliki experience yang positif dengan kita. Yang pertama adalah kita harus reliable. Nah, apa yang dimaksud dengan reliable? Reliable artinya adalah bisa dipercaya, bisa diandalkan, penuh dengan persiapan, dan orangnya tidak overpromise. Jadi misalnya kalau janji datang jam 10, maka Anda sebagai sales akan datang jam 10 atau bahkan jam 10 kurang. Anda sudah persiapkan, jangan kurang ini, kurang itu, brosurnya lupa bawa, pertanyaan yang nggak disiapkan, dan sepertinya sedang menghabiskan waktu. Nah, yang kedua adalah honesty atau kejujuran. Nah, customer ingin melihat apakah Anda ini sales yang jujur atau tidak. Kalau dia mendeteksi bahwa Anda sepertinya kurang jujur misalnya, maka yang terjadi apa? Dia pun akan takut. Wah, nanti saya takut ditipu. Betul ya? Mending saya beli yang sedikit mahal, nggak apa-apa, tapi ada reputasi gitu ya, supaya saya tidak dibohongin. Nah, yang ketiga adalah responsiveness. Apa itu? Artinya adalah customer mencari experience di mana kalau dia punya pertanyaan, dia punya keluhan, itu bisa segera ditanggapi. Jangan kalau pas lagi nawarin produk salesnya sangat semangat, agresif gitu ya. Tapi kemudian begitu ditanya ada masalah atau apa, itu sepertinya hilang nggak jelas. Nah, zaman sekarang siapa yang paling cepat membalas WA atau message, itu kemungkinan besar dia akan mendapatkan bisnis tersebut. Nah, yang keempat adalah objektif. Apa yang dimaksud dengan objektif? Objektif di sini artinya
kita sebagai si sales tidak boleh beradu pendapat dengan si customer. Saya nggak bilang bahwa customer itu raja, bukan. Tetapi saya berkata bahwa sales yang objektif adalah sales yang berusaha memahami sudut pandang daripada si customer tersebut. Jadi ketika customer berkata, harga kamu kok mahal ya? Nah, kita jangan defensif dengan berkata, enggak pak, enggak mahal pak, kita bagus kok, dan lain sebagainya. Jangan, itu namanya nyolot teman-teman. Jadi yang kita lakukan adalah, kalau saya boleh tahu, Mr. Customer, apa yang menjadi kekhawatiran Anda dalam hal ini? Help me to understand, bantu saya untuk mengerti mengapa menurut Anda produk ini harganya mahal. Dan kita mau melihat dari sudut pandangnya si customer. Dan ketika dia bilang, oh iya soalnya tempat lain atau penjual lain menawarkan yang lebih murah 10% atau 20%. Nah saat itu kita harus melakukan empati dan berkata, oh saya bisa paham Mr. Customer, dan kalau harga memang pertimbangan yang penting sekali. Nah, customer kan sangat suka sekali dibegitukan. Saya itu baru Anda jelaskan. Nah, ada 3 alasan kenapa harga kami mungkin relatifly sedikit lebih tinggi. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, Mr. Customer, apakah ini cukup menjawab kekhawatiran Anda? Seandainya dia dengarkan itu dan bilang, ya oke lah. Nah, artinya apa? Anda tetap mempertahankan harga Anda dan customer tidak merasa barang Anda kemahalan. Karena ingat, rumus dari value adalah benefit lebih besar daripada cost. Jadi selama benefit lebih besar dari cost, customer akan merasa bahwa transaksi tersebut berharga buat dia. Kenapa customer merasa mahal? Ketika dia merasa benefit yang dia terima lebih kecil daripada cost atau harga yang harus dia bayar. Betul ya? Jadi kalau misalnya walaupun harga Anda lebih tinggi dari kompetitor, yaitu cost-nya lebih tinggi, selama Anda bisa menunjukkan benefit yang lebih tinggi, maka tetap di mata dan pikiran daripada customer Anda, dia tetap mendapatkan sebuah transaksi yang valuable. Dan yang kelima, yang customer cari dari kita adalah kita menjadi sales yang kompeten. Kompeten dalam hal apa? Product knowledge, pengetahuan pasar, pengetahuan tentang dia, dan juga cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka. Nah, oleh karena itu teman-teman, yang saya mau sampaikan hari ini adalah apapun yang Anda jual, ingat, fokus pertama bukan di harga, tetapi bagaimana Anda memberikan experience yang terbaik bagi customer Anda. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan viralkan untuk bantu teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Yes!